dilantik di Manado gitu ya sebagai kepala BPS Kota Mobagu baru sekitar belum 1 minggu ya Pak ya di sini ya. Jadi sebelumnya beliau berasal dari Kabupaten Maros gitu ya. Oh ada Ibu Bapak oh ya Pak dari Bone Pak Bapak Atan. Jadi mungkin tetangga ya Pak ya. Iya jadi beliau dari Maros sudah melalang ya, ada pernah ke Sidrap, terus sudah pernah mengikuti, sudah pernah menjadi kepala subbagian tata usaha, produksi, distribusi. Jadi beliau memang diangkat menjadi kepala BPS Kota Mobagu untuk berharap gitu ya Pak ya, agar nantinya data kita itu bisa semakin valid, semakin akurat gitu ya, supaya Kota Mobagu ini memiliki data yang lebih valid kembali, lebih akurat, lebih dapat dipertanggungjawabkan, dan semoga data-data itu bisa digunakan gitu ya kepada para produsen data di sini, juga para penanggung jawab data gitu kan, para penanggung jawab kegiatan teknis di lapangan ini gitu. Jadi mungkin sekian perkenalan singkatnya, kita langsung saja ke paparan yang akan disampaikan. Dipersilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Kita lanjut ke paparan materi untuk saya sukanya berdiri Pak, sukanya berdiri. Kebetulan dulu Pak saya sebenarnya orang penyuluh pertanian juga Pak, orang penyuluh pertanian, cuma saya mendaftar di BPS, lulus sehingga saya pindah ke BPS. Jadi saya memang mikronya penyuluh dulu Pak, penyuluh. Oke. Registrasi sosial ekonomi 2022 yang kita inginkan adalah satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Next, timeline besar pendataan awal resources ini sebenarnya adalah perintah langsung oleh Presiden. Ini harus BPS yang melaksanakan. Nah, sebenarnya kita itu hari tengah malam artinya tidak jadi, sekalinya pagi jadi lagi kembali. Nah, itu kita juga sebenarnya itu hari pimpinan saya sebenarnya sudah tidak menerima lagi, tapi tidak ada dasarnya karena undang-undang statistik BPS yang harus adakan ini, begitu Pak. Jadi kita dikasih berapa triliun itu anggarannya seluruh Indonesia. Pelatihannya ini Pak Rexosek adalah September sampai Oktober 2022. Pendataan lapangannya 15 Oktober sampai 14 November 2022. Jadi ini range waktunya adalah 1 bulan. Penyelesaian administrasinya Pak yaitu maksimal 15 Desember, artinya bisa dibawanya paling lambat 15 Desember. Maksudnya administrasi, seluruh administrasi Pak, maksudnya keuangannya, banyak pembayarannya nanti Pak ya. Rekrutmen pelatihan petugas yaitu Pak 12 September sampai 13 Oktober. Sepertinya Kota Mobagu kemarin sudah saya tanda tangani itu hasil kelulusan administrasi bagi petugasnya. Ya, jadi kemungkinan berlanjut ke wawancara ya. Ada tim panselnya nanti, ada tim pansel pewawancara di kantor Pak. Tapi itu maksudnya petugas-petugas itu dari desa kelurahan yang ada di kecamatannya masing-masing. Jadi harapan kita nanti itu tanggung jawab kecamatan, desa dan lurah maupun ketua SLS-nya, maksudnya RWT-nya itu harus punya tanggung jawab di situ nanti. Monitoring kualitas data yaitu, jadi kita itu mendata Pak harus ada juga dimonitoring, dievaluasi kualitas datanya yaitu 15 Oktober sampai 15 November 2022. Ini di Kota Mobagu itu saya lihat 189 petugas yang akan dilatih untuk Kota Mobagu. Satuan lingkungan setempatnya ini secara nasional sebesar 1.227.788 satuan lingkungan setempat nasional itu SLS maksudnya. Next,
Ini jadwal pelaksanaannya Pak. Jadwal pelaksanaannya. Ada namanya koordinasi dan konsolidasi. Ini sekarang kita laksanakan rapat koordinasi ya dengan OPD 1 hari dan dengan BPS Kabupaten Kota ini 12 sampai 16 September. Ini rapat koordinasi dengan OPD dan camat di Kabupaten Kota. Ini sekarang Pak. Ini kita ada anggaran perjalanannya nanti itu ada sedikit perjalanan dari APBN sendiri. Cuma kita harus pakai SBM, tidak boleh di atasnya SBM. Ya, oke. Pengadaannya juga ada Pak. Ya, pengadaannya ada, pelatihan petugasnya Pak. Ya. Jadi di metodologi itu di BPS Pak, seluruh kegiatan yang ada di BPS itu kita harus dilatih dulu Pak metodologinya. Tidak boleh langsung turun bertugas, harus secara formal, harus dilatih. Harapan kita agar persamaan persepsi seluruh kegiatan itu yang kita ingin capai sama-sama. Kalau salah ya salah sama-sama, kalau benar ya benar sama-sama. Begitu Pak. Silakan next. Pelaksanaan lapangannya ini Pak. Oke, next. Ruang lingkup dan kebutuhan petugas Pak, Kota Mobagu. Jadi saya ini Pak tinggal, artinya belum sempat lah menyentuh semua karena saya baru 2 hari bertugas Pak di Kota Mobagu. Jadi mohon maaf kalau masih ada kekurangan nanti Pak ya. Ya, saya juga belum sempat koordinasi ke Pak Camat semua maupun kepala OPD yang ada di Kota Mobagu. Maka wali kota saya belum sempat ketemu. Wakil wali kota saya sempat ketemu di masjid itu hari ini. Salat maghrib saya ke sana ya sempat cerita wakil wali kota. Tapi wali kotanya saya belum sempat ketemu Ibu. Ini di Kota Mobagu saya lihat jumlah kecamatannya, oh ya cuma 4 ya, 4. Berarti kota lintas saya untuk penguasanya agak bagus lah ini kalau begini, agak sedikit. Tunjangan sama, penguasa sedikit, tapi operasionalnya sedikit juga. Dibanding kalau banyak kecamatannya Pak ya. Kenapa? Karena saya pengalaman Pak, karena saya 5 tahun jadi PPK Pak, 5 tahun. 3 tahun pejabat pengadaan, sampai sekarang saya di Maras Pak masih pejabat pengadaan, masih ngurusi di sana. Jumlah desa kelurahan berdasarkan ya 33. Estimasi target pendataannya Pak ini 35.655 keluarga ini. Ini Pak bebannya untuk Koseka tambah PML itu, Kosekanya 4 PML dia bawahi, PML itu 4 PPL yang dibawahi. PPL itu 250 keluarga Pak, tidak bisa lebih tapi bisa kurang. Itu kontraknya PPL Pak sekitar berapa ya? 3 juta lebih Pak 1 bulan, PML-nya 4 juta lebih, Kosekanya 4 juta lebih. Mudah-mudahan sesuai UMP-nya Pak ya, upah minimum kabupatennya ya. Karena kita itu di BPS biasa berdasarkan menyusun UMP berdasarkan itu. Kalau di atasnya alhamdulillah, kalau di bawahnya kita ditegur. Total petugasnya Pak, ini jumlah petugasnya 189 ya. PPL-nya 144, PML-nya 37, Koseka 7, instrukturnya pengajarnya nanti Pak 4. Kemungkinan dilatih di sini juga di hotel sini Pak, karena rate anggarannya masuk di hotel ini. Pengolahannya ini Pak sudah dialokasikan juga. Jadi harapan kita itu PPL Pak dari desa dan lurah, Ada rekomendasinya nanti itu Pak, ada rekomendasi ditandatangani desa dan lurah atau camat yang merekomendasikan. Bukan BPS yang merekomendasikan Pak ya, bukan aparat yang di bawah. Harapan kita nanti pendataannya kalau ada benturan-benturan sedikit kan desa dan lurah yang mengirimkan ini nama-nama ini. Jadi hak tanggung jawab kita kerjasama ya Pak Camat nanti. Next, silakan. Oktober sampai Desember pengumpulan datanya Pak ya. Oktober. Pendataan lapangan serentaknya seluruh Indonesia adalah 15 Oktober sampai 14 November 2022. Ada namanya Malang Rexoset Pak, yaitu pada tanggal 29 Oktober 2022. Yang Malang Rexoset itu termasuk awak kapal dan tunawisma ya, yang masuk tunawisma. Monitoring kualitasnya itu tanggal 15 sampai 25 Oktober 2022. Ada namanya receiving basin dan laporan pendataan. Maksimal Desember 2022. Alur pendataannya itu Pak di bawah. Pertama,
kita menerima dokumen dan perlengkapan, koordinasi dengan ketua RT RW. Kenapa? Itu di BPS Pak sudah ada namanya gambar peta per SLS, satuan lingkungan terkecil yang setempat itu Pak. Ada gambarnya itu di petanya, dibekali nanti semua Pak. Koordinasi yang ketua LSS, penelusuran. Jadi sebelum kita turun di lapangan, ditelusuri dulu wilayah kerjanya masing-masing petugas. Verifikasi daftar keluarga keberadaan dan satuan kesejahteraan dengan ketua atau pengurus LSS, pendataan door to door, geotagging dan foto. Jangan heran juga Pak, seperti kita nanti pejabat semua ini pasti juga dicatat Pak, pasti didatangi. Nah, tidak boleh tidak, harus Pak, karena nanti ini munculnya juga kemiskinan. Jadi biar kita merasa kaya tetap dulu didatangi Pak, karena di sensus ini Pak ya. Ya nanti men-score nanti ada nilainya tersendiri. Penyerahan hasil pendataan ke PML Pak, pemeriksaan oleh PML. Jadi harapan kita PML itu pemeriksa lapangan itu yang harus paling kuat harapannya, karena ada 212, artinya 2 hari menemani petugas lapangan, 1 hari itu memeriksa betul dokumen yang sudah dikerjakan oleh PPL-nya. Reksoset 2022 mencakup 100% penduduk termasuk wilayah khusus ya. Pada masa pendataan ada keluarga yang tinggal di apartemen. Terus monitoring kualitasnya Pak ada. Next, oke. Ini kuesionernya Pak, kuesionernya ini selalunya ada lambang Garuda Pak itu. Kalau bukan tidak ada lambang Garuda itu dikhawatirkan Pak. Dikhawatirkan. Jadi BPS itu selalu punya rahasia lambang Garuda ya. Tuh. Ini Reksoset 2022 PK, artinya nanti ini contohnya Pak DKI Jakarta, semua nama-nama ada muncul nanti di sini Pak, yang mau dipakai dasar untuk turun di lapangan, maksudnya melaksanakan kegiatan. Sudah ada nama-namanya Pak, jadi bisa saja nanti nama ini tidak ditemukan, bisa saja ditambah lagi kalau memang di SLS itu ada tambahannya. Begitu juga sebaliknya, bisa kalau sudah meninggal atau bagaimana. Yang jelas daftar ini menjadi acuan dulu semua Pak, untuk didatangi di wilayah tugasnya masing-masing petugas. Next, ini PK2. PK2 inilah yang menggambarkan nanti semua variabel-variabel yang bisa tergolong miskin, sangat miskin, dan hampir miskin. Disinilah pertanyaan-pertanyaannya nanti variabelnya di kuesioner ini, namanya PK2, Reksoset K22 PK2, registrasi sosial ekonomi, daftar verifikasi keluarganya ya. Next, ini Pak, lembaran ada berapa halaman ya? Ada 4 ya, 4 halaman, tapi bentuk kuesionernya itu Pak harus kertas berapa ya? Kertas dilipat, berarti sisa 1 lembar cuma dilipat, tapi 4 halaman isinya. Itu sudah ada spesifikasinya, spesifikasi ukuran kertas. Oke, next. Monitoring kualitas pendataan awal Reksoset 2022. Apa itu? Kapan dan jenis MK-nya? Apa itu sistem peringatan dini, early warning system dalam pelaksanaan pendataan awal Reksoset 2022? Dan kapan? Ini kapan ya? Nah, Oktober 2022 9 sampai 12. Jenis monitoring kualitasnya, monitoring kualitas konten, monitoring kualitas SOP, dan monitoring kualitas FKP. Tujuannya di sini apa itu? Tujuannya menemukan indikasi kesalahan sehingga tidak menyebar secara luas dan berkelanjutan. Target sampelnya yaitu seluruh Indonesia ya, seluruh Indonesia. Target sampelnya juga seluruh Indonesia, 34 provinsi. Petugasnya bisa kayak INAS, petugas MK-nya maksudnya Pak, INAS pusat, INAS provinsi, dan pengumpulan datanya adalah moda pengumpulan data yaitu KV, Computer Assistant Personal Interfacing. Next, cakupan kegiatan MINKA ini sebenarnya
backgroundnya BPS sendiri nih Pak. Coba saya mau sampaikan ke Bapak bahwa beginilah alur-alurnya ya. Itu pendataan monitoring kualitas wilayah sampelnya, tindak lanjut hasil MK-nya, itu. Silakan next, oke. Alur pelaksanaan tindak lanjut MK ini semua kegiatannya BPS sendiri ini Pak. MK-nya. Saya kira untuk menampilkan ini saja kegiatannya BPS nanti hasil kualitas betul-betul dijaga kualitas datanya ini Pak, dimonitoring kualitasnya. Next. Dilaksanakan pada tahun 2023 Pak ya, 2023 barulah kita olah datanya. Jadi sekarang ini nanti Pak khusus untuk pendataan saja dulu, khusus pendataan, belum ada pengolahan sama sekali, baru pendataan. Nanti di tahun 2023 ya. Oke, next. Setelah itu Pak di tahun 2023 juga nanti ada namanya forum konsultasi publik. Ini kita bicarakan bersama, renggut bersama, duduk bersama. Inilah nama-nama, misalnya nama-nama ini di mana, menurut Bapak di mana? Ya, berarti masih ada verifikasi nanti, verifikasi bersama. Tapi kita harus, maksudnya dari salah satu tokoh masyarakat yang bisa mengatakan bahwa ini cocok masuk sebagai miskin, sangat miskin dan tidak miskin, itu Pak. Bukan BPS yang mengkategorikan Pak ya, bukan, cuma BPS yang diserahkan metodologinya untuk melaksanakan ini. Harapan kita ya dari bawah sendiri memverifikasi nanti hasilnya. Oke. Ini petugas FKP-nya Pak, bisa Kades atau aparat desa. Bisa Kades Pak atau aparat desa, petugas FKP-nya, maksudnya forum konsultasi publiknya. Fasilitatornya bisa asisten fasilitator, peserta FKP dan petugas entry data. Next saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Syamsuddin. Jadi telah dipaparkan ya Pak Bu ya oleh pimpinan kami mengenai kurang lebih detail kegiatan registrasi sosial ekonomi nantinya gitu ya yang akan diselenggarakan di bulan Oktober November ini ya Pak ya. Nah, jadi untuk tahapan seleksi petugas ya mohon maaf ya Bapak Ibu ya kalau mungkin ada keluarganya atau teman-temannya yang sudah daftar gitu sudah kita tutup kemarin karena kita sudah titip ya kepada Pak Fahri ya Pak ya ke Kadisdiskuminfo untuk disampaikan, disebarkan, juga ke Dinas Tenaga Kerja juga sudah disebarkan. Jadi tahapnya sekarang sudah mulai tahap wawancara ya Pak ya. Jadi untuk nanti minggu ini gitu akan diwawancara untuk 2 kecamatan. Jadi mungkin itu saja Bapak Ibu paparannya, kita buka diskusi kali ini. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya. Oke. Satu penanya, dibuka 2 pertanyaan lagi, ada lagi. Oke, silakan Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Kepala BPS tadi Pak, saya kalau boleh pada kesempatan ini menyarankan agar bagaimana kita mendapatkan data yang benar-benar valid, benar-benar sesuai dengan keadaan yang ada di daerah kota-kota Manado, karena memang terus terang Pak kami saat ini sangat merasa bermasalah dengan data yang ada, di mana data kemiskinan kami kalau dilihat dari presentasinya memang dengan jumlah yang ada, data yang ada Pak masih luar biasa, masih ribuan. Tapi kalau orang turun, kemudian berdasarkan kriteria orang miskin tadi, tidak semuanya lagi itu menggambarkan keadaan masyarakat yang ada di Kota Mobagu. Sehingga saran kami Pak pada saat pelaksanaan forum konsultasi publik
sesuai dengan materi yang Bapak sampaikan tadi, bahwa pada endingnya nanti akan ada konsultasi publik melibatkan aparat dan kepala desa setempat. Usul kami Pak, jangan cuma aparat dan kepala desa. Kalau boleh pada akhir, sebelum data ini divalidkan, tolong untuk seluruh kepala desa, kepala lurah dan lurah, selanjutnya camat, karena kita cuma 4 camat Pak, dan kemudian yang terutama dinas sosial dengan capil. Tolong untuk dihadirkan supaya kita bahas bersama dengan Bapelitbangda. Tolong dihadirkan bersama Pak, supaya kita benar-benar melihat apakah masuk di akal kelurahan ini sekian DTKS yang ada di situ. Karena dalam pemberian bantuan apapun di Indonesia kan kita ketahui bersama semua berdasarkan DTKS, dan dasar data dari DTKS adalah dari BPS. Hubungan kami Pak dengan BPS sudah sangat-sangat baik, dan itu juga terbukti dengan diraihnya TPID Award untuk Kota-Kota Mobagu. Di Sulawesi Utara hanya Kota Mobagu dengan Manado Pak yang dapat, yang pada akhirnya minggu lalu Ibu Wali terundang untuk rapat bersama dengan Bapak Presiden di Istana. Nah ini semua awalnya Pak dari data, dan kerjasama kami dengan BPS sudah sangat baik Pak, sehingga kami mohon untuk pengambilan kesimpulan akhir untuk data valid yang akan nanti yang menjadi dasar untuk DTKS-nya dan sebagainya sebagai sumber data nanti, mohon untuk terlebih dahulu melibatkan jangan cuma aparat tapi kepala desa, lurah, camat, dan tadi OPD terkait, Bapelitbangda, Capil, dan dinas sosial, karena ini yang sangat penting Pak, supaya benar-benar kita melihat bagaimana sebenarnya situasi yang ada di Kota Mobagu. Barangkali ini saran dari kami Pak, karena memang ini menjadi pengalaman kami banyak sekali terkendala. Kalau memang tadi ada kenaikan dari pengangguran, angka pengangguran, itu setelah kami turun lapangan di masa COVID ini memang agak naik angka pengangguran. Itu disebabkan karena adanya banyak pekerja-pekerja yang sudah merantau Pak, tapi karena dia COVID tidak ada mata pencaharian lagi sehingga balik ke daerah. Nah inilah yang menambah data kemiskinan kami yang ada di Kota Mobagu. Insya Allah dengan banyaknya program seperti ini bisa tertanggulangi, program untuk pemulihan ekonomi nasional, dan juga sekarang sudah untuk pengendalian inflasi. Insya Allah semakin berkurang data pengangguran yang ada di Kota Mobagu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada asisten 2 Bu Rafika Bora. Jadi mungkin itu Pak usulan dari beliau bahwa nanti di FKP nanti mungkin yang terundang beberapa OPD, camat, dan juga Bapelitbangda ya Bu ya, tentunya gitu untuk membahas bersama. Dan juga mungkin harapan beliau bahwa nanti pengangguran ini turun, kemiskinan ini turun, sejalan juga dengan seperti yang sudah disampaikan oleh Kabar ya Bu ya, karena infrastruktur kita sudah sesuai naik, TPID, bahkan Kota-Kota Mobagu meraih ya Bu ya award TPID terbaik gitu ya Bu ya di Sulawesi, indeks harga konsumennya. Indeks harga konsumennya. Jadi mungkin dengan sejumlah gitu ya Pak ya penghargaan yang telah diraih ini, harapan bahwa nantinya gitu akan lebih baik kembali gitu Pak, terutama untuk di kemiskinan dan di data pengangguran. Mungkin akan ada penyampaian dari Bapak. Ini persis. Oh maaf karena Pak Dandi tadi dia bawa agak kuat juga mau menceritakan, namun dia selalu cerita ini. Tidak enak juga jadi mohon maaf ya. Pak Asisten 2 ya, Asisten 2 ya. Kalau saya dari pihak BPS itu secara institusi sebenarnya kita kan ada namanya forum data ya, forum data, satu data Indonesia. BPS itu adalah sebagai pembina data sektoral. Yang lainnya itu ada masuk di wali data,
ada sebagai pembina data juga di OPD-nya. Jadi kalau menghasilkan nanti data, insya Allah kita akan duduk bersama. Jadi kalau memang ada pembinaan data sektoral, artinya saya punya ASN itu di BPS pada canggih sekolah tinggi statistik semua Pak. Ini semua muda-muda lagi, muda-muda. Kok cuma kepalanya yang tua ini, yang lainnya kader-kader muda. Kalau dia hitung-hitungan statistiknya, saya akui semua. Saya punya ASN di sini. Dia proaktif, saya lihat mau kerjasama, ya alhamdulillah saya dapat ASN anggota di sini ya. Jadi saya juga bersemangat. Jadi artinya kalau Ibu tentang hal itu, insya Allah BPS akan berkolaborasi seluruh yang kita inginkan untuk mencapai data yang sesuai yang diinginkan.